Saya akan memulai case study ya. Jadi studi kasus, proses pembelajaran kita eh, selalu dengan studi kasus supaya Anda paham. Jadi bukan hanya sekedar belajar teori saja ya. Nah, ini sekarang hari ini kita akan membahas tentang RSI dulu. Ya, topik bahasan pertama ini RSI. Apa itu RSI? Supaya semuanya mengerti, supaya tidak salah menggunakan RSI itu. Ya, oke. Jadi hari ini topik bahasan kita fokus pada RSI dulu. Nanti di eh, slide berikutnya, pertemuan berikutnya di supercluster. Sampai bagaimana cara menggambar supercluster. Oke, kalau kita bicara ilmu, ilmu itu harus absolut, ya, yang sudah diuji, teruji, dan sudah diuji coba. Jadi bukan hanya sekedar menciptakan ilmu. Nah, sedangkan RSI bukanlah ilmu. Ya, jadi kalau ada yang bilang, wah saya punya RSI Gladiator Pak, saya punya RSI apa, itu bukan ilmu. Karena itu, kalau ilmu itu berdasarkan satu pengalaman, satu uji coba yang menghasilkan profit konsisten. Itu baru ilmu. Ya, jadi kalau RSI itu hanya indikator. Karena RSI itu ada banyak di Google. Jadi nggak bisa bilang, oh ini ilmu saya. Oh bukan. Itu bukan ilmu. Ya, balik lagi ilmu harus absolut. Ya, oke kita lanjutkan. Nah, kita lihat di sini. Setiap market punya trading range. Trading range itu ada ATH, ada ATL. Nah, ATH dan ATL itu kita jumlahkan berapa besarannya. Terus kita bagi 4. Bagi 4, mau bagi 6, mau bagi 8, mau bagi 10, boleh. Kenapa? Karena itulah yang range itulah yang menentukan berapa ketahanan equity kita. Jadi kalau equity kita nggak kuat, ya kita jangan paksakan gitu, ya. Nah itu ATH dan ATL. Kenapa? Karena Anda punya uh, kewajiban untuk top up. Apabila ketahanan equity Anda melemah, margin requirement itu perlu Anda tambahkan. Kenapa? Karena Anda trading menggunakan leverage. Leverage itu artinya Anda diminta margin requirement Anda berapa. Nah, kalau Anda nggak kuat ya sama. Mau dia posisi buy atau mau posisi sell, tetap kalau nggak kuat ya tetap margin call ya. Jadi pasar mau dilawan dengan equity ala kadar nggak bisa. Anda mau pakai ilmu apa aja, ya, mau pakai ilmu apa aja, mau pakai stop loss, mau pakai ini itu. Kalau equity Anda ala kadarnya selesai, ya, jangan mau ngelawan pasar dengan equity ala kadar, nggak bisa. Anda wassalam, Anda tinggal ambil hikmahnya. Ya, jadi tadi kita udah ulangin lagi karena leverage. Leverage ini bisa Anda pakai 1:100, bisa pakai banding 400, semua punya disadvantage dan advantage. Nah, jadi kalau sudah ada leverage, berarti margin requirement dibutuhkan, artinya Anda harus menjaga berapa jumlah posisi yang harus Anda pakai di dalam transaksi ini. Jangan berlebihan. Ya, ada yang satu lot, ada yang 0,10, ada yang 0,01. Jadi semakin kecil, ya sesuaikan dengan equity Anda. Jadi jangan Anda mau fight lawan pasar. Nah, makanya saya membuat tata kelola risiko dengan super cluster. Nah, jadi tadi ATH kurang ATL itu saya bagi 4, kemudian saya buat cluster dari pengalaman. Itu berkali-kali saya bikin cluster. Sampai menemukan satu pola. Nah, itulah yang baru dinamakan ilmu. Nah, ilmu itu harus bermanfaat bagi kita dan ilmu itu juga harus mudah diduplikasi oleh orang lain, ya. Dengan demikian itu akan diduplikasi dengan demikian akan memudahkan orang. Nah, tujuan orang menemukan ilmu terus memperkenalkan ilmu itu untuk memudahkan orang banyak.
Ya, jadi contoh di sini RSI 70. Nah, RSI 70 katanya sudah jenuh. Ya. Wah, ini deadly, 70% area ini hati-hati, ini nanti akan koreksi. Sama, 30 juga, wah ini udah jenuh jual. Jadi kita bisa masuk. Nah, nyatanya itu, pernah itu anomali pasar, itu 2 hari jenuh jual, terus turun, 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 terus, melipir terus. Nah, jadi apakah RSI bisa kita andalkan? Pada saat dia sudah di RSI 20, RSI 10, RSI 15, kita masuk. Ternyata dibawa melipir terus sampai nol. Nah, kalau Anda equity-nya ala kadar dibawa sampai nol ya selesai ya. Jadi RSI itu hanya memberikan indikasi, indikator kepada Anda bahwa sekarang jenuh beli, jenuh jual. Tapi yang namanya jenuh beli dan jenuh jual tidak berarti jenuh. Kenapa? Bisa saja dia melipir terus. Nah, jangan sampai Anda tergiur. Udah 30 nih, udah 20 nih RSI masuk. Tapi Anda nggak sadar pada saat Anda masuk, dia berada di klaster mana. Nah, ternyata dia ada di klaster A. Artinya, biar Anda beli di 30%, kalau dia mau turun, ya selesai. Ya, dibawa, diseret turun lagi, selesai. Lama-lama habis. Ya, Anda kena call margin. Ya, jadi perhatikan itu. Terus kemudian kesimpulan daripada 3 slide, 4 slide ini, 3 slide ya. Ini kesimpulannya untuk RSI apa aja? Pertama, ilmu harus absolut, mutlak, teruji, bukan plagiat, bukan nyontek-nyontek terus bikin ilmu sendiri. Nah, jadi harus absolut, harus teruji. Berapa tahun kamu mengujinya? Kamu mengujinya pakai akun demo atau akun benaran. Duitmu udah habis atau nambah banyak dengan ilmu tersebut. Ya. Terus kedua, ilmu harus mudah diduplikasi. Gampang, nggak ribet. Makanya saya nggak suka ngajarin yang ribet-ribet. Supaya Anda gampang, mudah diduplikasi. Kita nih mau jadi orang kaya semua. Kok orang kaya bawa laptop kemana-mana, bawa PC kemana-mana, sibuk kayak pedagang Wall Street aja ya. Kemudian RSI hanyalah referensi, bukan ilmu. Di Google itu banyak ya. Jadi kalau ada yang bilang, "Oh, saya punya RSI Gladiator ilmu." Itu bukan ilmu. Ilmu tuh bukan begitu. Ilmu tuh nggak gitu ya. Ilmu itu Anda ciptakan. Anda boleh cek super cluster tuh satu dunia nggak ada yang buat. Hanya saya yang buat. Ya, jadi itu baru namanya ilmu. Ilmu juga udah terbukti. Jangan bikin bukan ilmu, belum terbukti, terus Anda ajarkan ke orang. Loh, itu dosa loh. Kalau ilmunya nyesatin, ilmu sesat, orang malah salah, rusak dari situ. Kemudian super cluster itu baru ilmu ya. 20 tahun pengalaman saya di pasar modal dengan jatuh bangunnya terus bangkit ya. Itu baru ilmu. Mau diuji? Oke, boleh. Bahkan banyak seperti open sama dengan low itu diuji di beberapa universitas. Uji saja. Dan super cluster ini kalau ada yang mau menguji, uji saja ya. Kita uji kebenarannya. Kemudian ketahanan equity dan menjaga equity faktor utama dalam trading. Ya, itu nggak bisa dipungkirin. Faktor utama dalam trading itu adalah equity. Jadi nggak usah mau ngomong banyak teori, pakai stop loss lah, pakai inilah itu loh. Anda mau pasang stop loss dimanapun, semua yang pasang stop loss pasti dikejar, pasti habis. Kenapa? Anda masuk ke pasar udah dengan mental loser. Begitu masuk udah siap kalah. Begitu masuk udah siap digorok. Nah, itu orang-orang yang suka pasang stop loss tuh kayak gitu. Jadi kalau Anda modalnya gede, nggak usah pasang-pasang stop loss. Biarkan saja. Ya. Kemudian jumlah posisi dan lot dapat menggerus equity. Nah, itu harus perhatikan. Jadi jangan posisi 1 lot, 2 lot. Walaupun modal 1 M, Anda pasang 1 lot, lewat. Ya, jadi jangan pasang 1 lot. Pasang 0,10, pasang 0,01. Itu enak sekali. Anda trading dengan tenang. Trading menggunakan leverage 1:100 atau 1:400 tentunya membutuhkan margin requirement. Jadi Anda sudah harus siap
top up. Kenapa? Anda mau tanya, trader Wall Street, saya hebat apapun, trader Nasdaq, Dow Jones, Pak ini gimana masalah ini? Paling dia bilang top up. Karena kan ini trading menggunakan leverage. Leverage itu ya sudah, Anda harus top up. Kalau sudah turun, ya Anda harus top up. Atau posisinya dibuang. Dibuang dalam keadaan rugi ya Pak. Ya pasti rugi. Makanya masuk jangan banyak-banyak. Nah, Bill Gates bilang, bertahan lama di pasar itu tidak mudah. Semua orang berpeluang dan berpotensi menjadi kaya raya. Tapi tidak semua orang bisa bertahan lama di pasar, menjadi kaya. Ya. Jadi,